Pak Ahmad adalah seorang guru madrasah yang sederhana, dikenal sebagai sosok yang penuh perhatian dan sabar oleh murid-muridnya. Setiap hari, ia mengajar ilmu agama di sebuah madrasah yang terletak di pinggiran desa, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Madrasah itu dikelilingi oleh kebun-kebun, sawah dan hutan lebat yang seakan menjaga ketenangan desa. Namun, ada sesuatu yang jarang diketahui banyak orang, jalan menuju madrasah itu bukanlah sekadar jalan biasa. Setiap kali Pak Ahmad melewati jalan setapak itu, ia selalu merasa ada yang aneh, meskipun ia tak pernah mengatakan hal itu kepada siapapun. Keheningan malam yang hening seringkali menambah ketegangan di dalam hatinya, seolah ada mata yang mengawasi setiap langkahnya. Meski demikian, ia selalu merasa tenang, karena selama ini, ia percaya bahwa doa dan imannya akan selalu melindunginya. Namun malam itu, semuanya berubah. Setelah pengajian selesai, Pak Ahmad memutuskan untuk pulang larut malam. Cuaca malam itu terasa berbeda, angin berhembus begitu kencang, membawa aroma yang asing dan sedikit menyengat. Suasana terasa begitu sunyi, bahkan suara jangkrik dan hewan malam lainnya pun tidak terdengar. Hanya angin yang berdesir melalui dedaunan kering, menciptakan suara seperti bisikan yang samar. Pak Ahmad berusaha menepis perasaan aneh itu, namun saat ia melangkah semakin jauh ke jalan setapak yang biasa ia lewati, sebuah sensasi dingin mulai merasuki tubuhnya. Kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarik-nariknya ke belakang, namun ia tetap melangkah maju. Tak lama kemudian, bayangan-bayangan yang tampaknya bergerak di antara pepohonan mulai muncul. Ia menoleh cepat, tapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya, berusaha meyakinkan diri. Namun, perasaan aneh itu semakin kuat seiring perjalanan Pak Ahmad. Jalan setapak yang biasa ia lewati kini terasa semakin sempit dan berkelok-kelok, seperti ada yang sengaja memutar arah langkahnya. Langit yang semula cerah berubah gelap, diliputi awan hitam pekat yang datang entah dari mana. Hanya sedikit cahaya dari bulan yang tampak menerobos di antara celah-celah awan. Dalam kebingungannya, Pak Ahmad semakin mempercepat langkahnya, berharap bisa segera keluar dari jalan yang tak biasa ini. Namun semakin ia berjalan, semakin banyak jalan yang tampak sama, semua penuh dengan bayangan kelam yang bergerak di luar jangkauan matanya. Pak Ahmad mulai merasa ada yang tidak beres. Di kejauhan, ia melihat sosok yang melintas, tinggi besar dengan kulit pucat. Siapa itu? Pikirnya, namun ketika ia menoleh, sosok itu hilang begitu saja, tenggelam dalam kegelapan malam. Rasa cemas mulai menguasai pikiran Pak Ahmad. Ia memutuskan untuk berhenti dan mencoba mencari tanda familiar. Namun saat itulah ia mendengar suara lembut namun jelas, berbisik di telinganya, "Mundur, kembali ke jalan yang benar." Suara itu terdengar begitu nyata dan Pak Ahmad merinding mendengarnya. Sadar bahwa dirinya mungkin tersesat, ia mulai berusaha mencari petunjuk, namun apa yang ia temui justru semakin membuatnya terperangkap. Di sekitar hutan itu, sepertinya ada sesuatu yang tak tampak, sebuah kekuatan gelap yang menunggunya. Pak Ahmad merasa seolah-olah dirinya sedang diperhatikan dan setiap langkah yang ia ambil terasa seperti didorong oleh kekuatan lain. Apa yang terjadi? Pikirnya, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun semakin dalam ia masuk, semakin nyata perasaan aneh itu dan kali ini, ia merasa ada makhluk lain yang mengikutinya. Pak Ahmad berlari, berusaha menepis ketakutan yang mulai menguasainya. Namun, semakin cepat ia berlari, semakin berat langkahnya. Tangan dan kakinya seakan ditarik oleh kekuatan yang tak tampak. Setiap pohon yang ia lewati tampak semakin tinggi dan lebih gelap, seolah mereka sengaja menutup jalan keluar. Pak Ahmad mencoba menenangkan diri dengan berzikir, berharap Allah akan menuntunnya keluar dari kegelapan itu. Namun di saat yang sama, ia merasakan udara semakin tebal dan berbau asing, seperti bau tanah basah yang membusuk. Ia merasa ada yang mengawasinya, bukan hanya makhluk halus, tetapi sesuatu yang lebih kuat, lebih besar dan lebih gelap. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari arah belakang. Pak Ahmad menoleh dan untuk sesaat, ia melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di antara pepohonan yang lebat. Rasanya seperti ada lebih dari satu makhluk yang berlari mengikuti langkahnya. Ketegangan semakin meningkat saat Pak Ahmad merasakan getaran kuat di bawah kakinya. Tanah di sekitar hutan itu seolah bergetar dan suara gemuruh semakin jelas terdengar.
Ia merasa keringat dingin mengalir di dahinya dan tubuhnya semakin lemas. Hanya ada satu hal yang dapat Pak Ahmad lakukan, berdoa. Ya Allah, lindungilah hamba MU ini, ucapnya dalam hati, meskipun suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh yang semakin besar. Tiba-tiba, angin yang semula tenang menjadi sangat kencang, hingga dedaunan dan ranting-ranting pohon berterbangan di udara. Langit yang gelap semakin pekat, seakan menelan seluruh dunia dalam kegelapan yang mencekam. Pak Ahmad tahu bahwa ia sedang berada di ambang sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Di tengah kekacauan itu, Pak Ahmad merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang terus menahan setiap langkahnya. Tubuhnya hampir tidak bisa bergerak, namun ia tetap berusaha mengucapkan doa-doa yang ia ingat, berharap bisa mengusir kekuatan yang menguasainya. Tiba-tiba, ia merasa seolah-olah ada yang menyentuh pundaknya. Pak Ahmad berbalik dengan cepat dan di depannya berdiri sosok hitam besar yang tingginya jauh lebih tinggi daripada manusia biasa. Matanya merah menyala dan kulitnya tampak pucat, dengan tubuh yang tampak tak berbentuk. Sosok itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi tajam yang memutih di kegelapan. Pak Ahmad merasa terperangkap dalam tatapan mata sosok itu yang seakan ingin menelan seluruh dirinya. Dalam sekejap, rasa takut yang luar biasa menguasai dirinya. Namun di tengah ketakutannya, Pak Ahmad teringat akan ajaran agamanya, iman adalah cahaya yang akan mengusir kegelapan. Dalam momen itu, Pak Ahmad merasa hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tahu, hanya dengan kekuatan iman dan doa, ia bisa mengalahkan kegelapan ini. Dengan suara yang bergetar namun tegas, ia mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, dan tiba-tiba, udara di sekelilingnya berubah. Angin yang semula kencang tiba-tiba berhenti dan suara gemuruh yang mengganggu pun lenyap. Sosok hitam itu terhenti sejenak, namun tatapannya masih mengancam. Pak Ahmad tahu, ini adalah ujian dari Allah dan ia harus bersungguh-sungguh dalam doa. Dengan berani, ia kembali mengucapkan doa yang lebih kuat, berharap kekuatan iman dalam dirinya bisa mengalahkan kegelapan yang menyelimutinya. Saat itu, terjadi keajaiban. Sosok gelap itu mulai mundur, langkahnya semakin perlahan, hingga akhirnya hilang sama sekali. Pak Ahmad merasa seolah-olah beban yang menghalangi dirinya lenyap begitu saja. Hutan yang tadinya mencekam kini tampak lebih terang, meskipun hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masih tertutup awan. Namun, Pak Ahmad merasa ada kekuatan yang melindunginya, sesuatu yang tak tampak namun sangat nyata. Tanpa ragu, ia melangkah maju, kali ini dengan keyakinan yang penuh. Jalan setapak yang sebelumnya penuh dengan kebingungannya kini tampak lebih jelas. Pak Ahmad menyadari bahwa kekuatan iman yang ia pegang teguh telah menuntunnya keluar dari kegelapan itu. Dengan langkah pasti, ia akhirnya kembali ke jalan yang familiar dan tidak lama kemudian, ia sampai di rumah. Saat matahari mulai terbit, Pak Ahmad merasa lega, namun ia tak bisa menghilangkan rasa takut yang masih tertinggal dalam hatinya. Ia tahu, malam itu bukan hanya sebuah ujian, tetapi juga pengalaman yang mengajarkan betapa kuatnya kekuatan iman dalam menghadapi kegelapan yang paling menakutkan. Meskipun ia berhasil keluar dari kegelapan hutan, Pak Ahmad merasa seolah ada sesuatu yang belum selesai. Hatinya masih diliputi kecemasan dan perasaan aneh itu tidak hilang begitu saja. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu dan duduk di tengah ruang tamu, mencoba untuk menenangkan diri. Namun, pikirannya terus berputar. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Apakah itu hanya halusinasi karena kelelahan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar yang mencoba menguji dirinya? Pak Ahmad memejamkan mata dan mengingat kembali setiap detik dari malam yang mencekam itu. Saat ia mengingat suara bisikan yang terdengar begitu nyata, hatinya kembali berdegup kencang. Mundur, kembali ke jalan yang benar. Kata-kata itu terus berputar-putar di kepalanya. Ia tahu ada makna yang lebih dalam di balik semua yang ia alami. Pak Ahmad pun berusaha mengalihkan pikirannya dengan membaca Al-Quran, seperti yang selalu ia lakukan setiap malam. Namun malam itu, ia merasakan keheningan yang berbeda. Seakan suara dari dalam rumah pun terasa menyusut. Hanya angin malam yang terdengar, berdesir pelan di sela-sela celah jendela. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Kamu masih tidak percaya, bukan? Suara itu bergema di ruangan.
Pak Ahmad terkejut, tubuhnya terdiam seketika. Ia menoleh, mencari sumber suara, namun tak ada siapa-siapa. Dalam ketakutannya, ia merasa seolah ada yang mengawasinya dari sudut gelap rumahnya. Tiba-tiba rasa takut itu muncul lagi, muncul dari dalam dirinya sendiri, seolah-olah ia masih berada di dalam hutan itu, dalam kegelapan yang mengelilinginya. Pak Ahmad berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan terbalik dari kelelahan. Tak ada yang perlu ditakutkan, gumamnya pada diri sendiri. Namun, ia tidak bisa memadamkan rasa ketakutan yang mengalir dalam darahnya. Perlahan, ia berjalan menuju jendela untuk menutupnya. Begitu ia memegang pegangan jendela, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar, seperti ranting patah. Suara itu datang begitu dekat, seperti ada yang mengintip dari balik pepohonan di luar rumah. Tubuh Pak Ahmad membeku. Ia menatap keluar dan saat itu, bayangan hitam melintas cepat di depan jendela, membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Itu bukan manusia, pikirnya dengan ngeri. Bayangan itu bergerak begitu cepat dan sebelum Pak Ahmad bisa berbuat apa-apa, bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Tak bisa lagi membiarkan ketakutannya membelenggunya, Pak Ahmad memutuskan untuk kembali berdoa. Ia berdiri tegak, menghadap kiblat dan mulai mengucapkan doa perlindungan. Tangan kanannya memegang tasbih dan dengan setiap hitungan tasbih, rasa takut itu sedikit demi sedikit mulai mengendur. Namun, saat ia tengah mengucapkan doa, ia mendengar bisikan lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Kau tak akan pernah bisa pergi." Suara itu terdengar seperti datang dari segala arah, memantul di dinding-dinding rumah. "Kau harus tetap di sini, dengan kami." Suara itu bukan hanya membangkitkan ketakutan, tetapi juga rasa ingin tahu yang mendalam. Siapa yang berbicara? Apa yang mereka inginkan dari dirinya? Pak Ahmad berlutut, berdoa lebih keras, memohon perlindungan dari Allah. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa ini bukan hanya ujian fisik, tetapi ujian iman yang lebih dalam. Dia tidak bisa lagi hanya bergantung pada kekuatan dirinya. "Ya Allah, jangan biarkan aku terperangkap dalam godaan ini," doa Pak Ahmad semakin intens. Namun, tiba-tiba, cahaya yang semula remang-remang dari luar jendela mulai berubah. Perlahan, ia melihat ada cahaya yang semakin terang, seperti matahari yang mulai terbit dari balik awan gelap. Cahaya itu membuat segala sesuatu di luar rumah terlihat kabur, tidak jelas dan semakin lama semakin mengabur, seakan ditelan kegelapan. Pak Ahmad merasakan tubuhnya kembali dibelit ketakutan yang luar biasa. Ketika cahaya itu semakin mendekat, ia bisa merasakan ada tangan yang menyentuh punggungnya dengan lembut. Tidak ada jalan kembali, suara itu terdengar lagi, kali ini begitu dekat dengan telinganya. Pak Ahmad hampir tak bisa bernapas. Ia merasa dunia ini seperti runtuh di sekelilingnya. Semua harapan dan doa yang ia ucapkan rasanya sia-sia. Namun, dalam keterpurukan itu, ia teringat akan pesan dari malam sebelumnya. "Kamu tidak akan bisa keluar kecuali kamu menemukan imanmu yang hilang." Kata-kata itu terngiang-ngiang dan untuk pertama kalinya, Pak Ahmad merasa ada kekuatan yang lebih besar menguasai dirinya. Sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari dunia luar. Saat itu, sebuah kesadaran mendalam mulai muncul dalam benak Pak Ahmad. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya mengandalkan akalnya sendiri, namun imannya, yang sebenarnya adalah sumber kekuatannya yang sejati, telah lama tertutupi oleh keraguan dan ketakutannya. Dengan rasa yakin yang baru, ia menyusun kembali niatnya, bertekad untuk tidak menyerah pada ancaman yang ada. "Ya Allah, jika Engkau menguji aku malam ini, maka aku akan hadapi dengan penuh iman dan sabar," ucap Pak Ahmad dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Ia mulai mengingat kembali segala ajaran agama yang selama ini ia ajarkan pada murid-muridnya. Keimanan yang selama ini diajarkan kepada anak-anak madrasah, tentang kekuatan doa dan keyakinan kepada Allah, kini menjadi senjata terakhirnya. Cahaya yang semula datang dengan penuh ancaman kini terasa seperti sebuah petunjuk. Perlahan, Pak Ahmad bangkit dari posisi berlutut dan berdiri dengan penuh kekuatan. "Ya Allah, terangi jalan hamba. Berikan aku petunjuk dan jauhkan aku dari segala gangguan." Suara itu terdengar sekali lagi, kali ini lebih lemah, seakan-akan takut dengan kekuatan yang ada dalam doa-doa Pak Ahmad.
Cahaya yang menyelimuti rumah itu mulai meredup dan Pak Ahmad merasakan angin sejuk yang datang membawa ketenangan. Rasanya seperti ada yang melindunginya, melindungi dirinya dari kegelapan yang semula menguasai malam itu. Tiba-tiba, udara di sekitar Pak Ahmad berubah menjadi lebih ringan dan ia merasakan beban yang berat itu terangkat. Makhluk-makhluk gelap yang sebelumnya mengelilinginya kini tampak menghilang. Dengan tubuh yang lebih ringan dan pikiran yang jernih, Pak Ahmad merasa telah mendapatkan kembali kendali atas dirinya. Ia menatap jendela dan untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, langit di luar terlihat cerah. Langit yang tadinya gelap pekat kini dihiasi dengan sinar bulan yang terang. Suara-suara asing itu hilang, digantikan dengan keheningan yang damai. Dalam hatinya, Pak Ahmad bersyukur, ia tahu bahwa ketakutan dan kegelapan itu hanya sementara. Dengan keyakinan yang penuh, ia yakin bahwa dengan iman, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkannya. Alhamdulillah, ucapnya lirih, merasakan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Pak Ahmad berdiri, menatap keluar jendela yang kini terbuka lebar, menyambut sinar pagi yang mulai menyinari bumi. Meskipun segala ketegangan dan ketakutan mulai hilang, hatinya tetap dipenuhi rasa syukur. Ia tahu bahwa cobaan ini bukan hanya tentang melawan kegelapan fisik yang melingkupi dirinya, tetapi juga ujian untuk memperkuat imannya. Ya Allah, Engkaulah penolongku, ucapnya dengan penuh harapan, berterima kasih atas perlindungannya yang telah membawanya keluar dari kegelapan itu. Dalam ketenangan pagi itu, Pak Ahmad merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah semua yang terjadi malam itu adalah cara Allah untuk mengajarkan dirinya tentang kekuatan iman dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Namun, meskipun ia merasa lega, Pak Ahmad tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ada banyak pertanyaan yang masih mengganjal di pikirannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa sebenarnya yang menghalangi dirinya untuk keluar dari hutan itu? Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, Pak Ahmad memutuskan untuk pergi ke madrasah lebih awal pagi itu. Ia merasa bahwa kehadirannya di sana akan memberinya ketenangan lebih lanjut. Jalan yang biasanya sepi dan tenang kini tampak berbeda di matanya, penuh dengan rasa ingin tahu, seakan-akan dunia di sekitar mulai terbuka dengan pemahaman yang lebih luas. Sesampainya di madrasah, Pak Ahmad langsung menuju ruangannya, namun di tengah perjalanan, ia mendengar suara-suara kecil, seperti bisikan yang datang dari balik dinding. "Jangan pergi," bisikan itu terdengar sangat jelas, kali ini lebih dalam dan penuh ancaman. Seketika, Pak Ahmad merasa tubuhnya kembali tergetar, seakan suara itu datang dari dunia lain, dunia yang tidak bisa ia pahami. Namun, alih-alih ketakutan, ia merasa ada sesuatu yang kuat dalam dirinya yang mengusir rasa takut itu. Ia teringat kata-kata yang ia ucapkan malam itu, tentang kekuatan iman dan doa. Dengan penuh keyakinan, ia berdoa dalam hati, meminta perlindungan dari segala gangguan. "Ya Allah, aku hanya ingin menjalani hidup yang Engkau ridho. Lindungilah aku dari segala godaan." Setelah itu, ia melanjutkan langkahnya menuju ruang kelas, merasa semakin kuat dengan doa yang ia ucapkan. Di dalam kelas, Pak Ahmad melihat anak-anak muridnya sudah duduk dengan tertib, menunggu kedatangannya. Melihat mereka, hatinya kembali tenang. Meskipun semalam ia menghadapi cobaan yang sangat berat, melihat senyum dan semangat belajar anak-anak itu membuatnya merasa bahwa segala sesuatu yang ia alami bukanlah kebetulan. Ia merasa bahwa setiap ujian yang datang dalam hidupnya adalah bagian dari perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa ragu, Pak Ahmad mulai mengajar seperti biasa, mengajarkan ilmu agama yang penuh dengan kebijaksanaan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia mengajarkan lebih banyak tentang ketabahan, keyakinan dan kekuatan iman, seolah-olah ia sedang mengingatkan dirinya sendiri, bukan hanya murid-muridnya. Seiring berjalannya waktu, meskipun kehidupan kembali berjalan normal, Pak Ahmad tidak bisa menghilangkan rasa aneh yang terus menggelayuti pikirannya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih berhubungan dengan malam itu. Setiap kali ia melewati jalan setapak yang sama, ia merasa ada bayangan yang mengikuti dari jauh. Tidak tampak jelas, namun Pak Ahmad bisa merasakannya. Sesuatu yang mengamati, menunggunya, seperti sebuah rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Ia tak bisa mengabaikan perasaan itu,
Meskipun ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya perasaan berlebihan akibat ketegangan malam sebelumnya. Pak Ahmad kembali ke rumah, duduk di ruang tamu dan memandangi langit malam yang terbuka luas. Ia teringat malam itu, semua yang ia alami, semua yang ia rasakan. Meskipun ia sudah keluar dari kegelapan itu, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang harus ia pahami. Ia mulai merenung, mencoba menghubungkan apa yang terjadi dengan ajaran agama yang selalu ia sampaikan kepada murid-muridnya. Apakah mungkin ada makna yang lebih dalam di balik peristiwa itu? Ataukah memang Allah ingin mengajarkannya sesuatu yang lebih penting tentang kekuatan iman? Dalam keheningan malam itu, Pak Ahmad memutuskan untuk terus mencari jawaban, untuk tidak takut menghadapi apapun yang datang dan untuk selalu berpegang pada keimanan yang kuat. Keesokan harinya, Pak Ahmad kembali mengajar di madrasah. Hari itu, ada yang berbeda. Ia merasakan semacam kedamaian dalam dirinya yang lebih dalam daripada sebelumnya. Ia merasa bahwa apa yang ia alami selama ini, baik dalam pengajaran maupun dalam ujian yang datang malam itu, semuanya merupakan bagian dari perjalanan hidup yang tak terpisahkan. Saat ia melihat wajah-wajah anak-anak di hadapannya, ia merasa bahwa ia harus memberi mereka lebih dari sekadar ilmu agama. Ia harus memberi mereka contoh keteguhan iman yang nyata, yang tidak hanya terlihat dari kata-kata, tetapi dari tindakan yang ia lakukan dalam menghadapi cobaan hidup. Pak Ahmad mulai berbicara kepada anak-anaknya dengan lebih terbuka, berbagi cerita tentang perjuangannya semalam. Ia tidak menceritakan semua detail dengan rasa takut, namun lebih kepada bagaimana imannya telah menuntunnya keluar dari situasi yang penuh dengan ketegangan. Ingatlah, anak-anakku, dalam hidup ini selalu ada ujian. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi ujian itu dengan hati yang penuh dengan iman dan keteguhan. Jika kita terus berdoa dan percaya pada Allah, kita akan selalu mendapatkan jalan keluar, apapun yang terjadi, ujar Pak Ahmad dengan suara yang penuh keyakinan. Anak-anak mendengarkan dengan seksama dan Pak Ahmad bisa merasakan bahwa apa yang ia sampaikan kini benar-benar menyentuh hati mereka. Hari demi hari berlalu dan Pak Ahmad merasa seolah beban yang selama ini mengganggu pikirannya semakin menghilang. Ia mulai menerima kenyataan bahwa mungkin ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Apa yang terjadi pada malam itu tetap menjadi misteri bagi dirinya, namun ia yakin bahwa itu adalah cara Allah untuk menguji dan menguatkan imannya. Meskipun ketakutan semalam masih bisa ia ingat, rasa takut itu kini berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Ia belajar bahwa hanya dengan keteguhan iman dan doa yang tulus, ia bisa menghadapi segala hal yang datang dalam hidupnya. Dengan hati yang lebih lapang, Pak Ahmad melanjutkan perjalanan hidupnya sebagai seorang guru, mengajar dengan penuh keikhlasan dan harapan bahwa anak-anaknya kelak akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang juga memiliki keteguhan iman yang sama. Pak Ahmad merasa, meskipun hidupnya kembali normal, ada sebuah perubahan mendalam dalam dirinya yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Selama berhari-hari, ia terus merenung, berusaha memahami apa yang terjadi dan kenapa hal itu terjadi. Ia mulai berbicara lebih banyak tentang ujian hidup dengan murid-muridnya, mengaitkan cerita yang ia alami dengan ajaran agama. Hari itu, ia mengingatkan mereka tentang pentingnya iman yang teguh dalam menghadapi segala cobaan. Setiap cobaan yang datang, baik itu berupa kesulitan fisik atau mental, adalah cara Allah menguji sejauh mana kita percaya dan bergantung padanya, ujarnya dengan suara yang penuh makna. Murid-muridnya mendengarkan dengan seksama dan Pak Ahmad bisa melihat bahwa mereka benar-benar meresapi setiap kata yang ia ucapkan. Meski begitu, Pak Ahmad tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang masih mengikutinya. Setiap kali ia melewati jalan setapak yang dulu ia lewati malam itu, ada sensasi aneh yang kembali muncul. Terkadang, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari jauh, atau mendengar bisikan yang terdengar samar-samar di telinganya. Namun, sekarang ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa, mungkin itu adalah bagian dari ujian terakhir yang harus ia lewati. Dengan penuh keberanian, ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang perlu ia takuti lagi. Allah selalu berada di sisi orang-orang yang beriman. Hari demi hari berlalu dan meskipun perasaan aneh itu masih ada, Pak Ahmad merasa semakin kuat. Suatu malam, saat ia sedang berdoa di ruang tamunya, ia mendengar suara halus lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya.
Kau telah lulus ujian ini, suara itu terdengar begitu dekat di telinganya. Pak Ahmad terkejut, namun kali ini ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa sangat tenang, seperti ada kedamaian yang datang begitu saja. Ya Allah, aku tahu Engkau telah menuntunku melewati ujian ini, ucap Pak Ahmad dalam hatinya, bersyukur atas segala perlindungan yang diberikannya. Ia merasa bahwa, melalui pengalaman tersebut, Allah ingin mengajarkan dirinya untuk lebih mendalam lagi dalam memahami arti dari keimanan yang sejati. Sesuatu dalam diri Pak Ahmad berubah malam itu. Ia merasa lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Ia merasa seolah terhubung dengannya dalam cara yang lebih dalam dan lebih intim. Pak Ahmad tidak lagi merasakan rasa takut yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Sebaliknya, ia merasa bahwa setiap tantangan hidup, setiap cobaan yang datang, adalah bagian dari perjalanan untuk memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Aku akan terus mengajar dengan penuh keyakinan, karena aku tahu, dengan iman, tak ada yang tidak mungkin, ucap Pak Ahmad, bertekad untuk terus menginspirasi murid-muridnya dengan pengalaman hidup yang ia alami. Seminggu setelah kejadian itu, Pak Ahmad kembali berjalan menyusuri jalan setapak yang dulu ia takuti. Kali ini, ia merasa tidak ada yang mengintai dari kegelapan. Jalan itu terasa lebih terang, seakan cahaya matahari yang baru terbit menyinari seluruh dunia. Pak Ahmad tahu bahwa kegelapan yang ia alami selama ini bukan hanya tentang ketakutan fisik, tetapi juga tentang perjalanan spiritual yang harus ia lewati. Ia merasa, mungkin hanya dengan menjalani ujian tersebut ia bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Sebelum mencapai madrasah, ia berhenti sejenak di sebuah pohon besar yang pernah ia lewati malam itu dan berdoa. Ya Allah, terima kasih atas segala petunjuk dan perlindungan MU, ucapnya penuh rasa syukur. Pak Ahmad kembali ke madrasah dengan semangat yang baru. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh rasa takut atau kecemasan. Kini, ia merasa bahwa hidupnya adalah anugerah yang sangat berharga dan ia harus terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya. Setiap kali ia mengajar, ia selalu mengingat kembali malam itu. Pengalaman yang membawanya lebih dekat dengan Tuhan dan dengan dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa dengan iman yang teguh, segala sesuatu yang menakutkan atau tidak pasti bisa dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang penuh keyakinan. Pak Ahmad tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan tentang kehidupan yang sesungguhnya. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak takut menghadapi kesulitan, karena hidup adalah sebuah ujian yang harus dijalani dengan penuh keyakinan dan keberanian. Ia memberi mereka pelajaran tentang pentingnya berdoa, tentang kekuatan doa yang mampu mengubah segala sesuatu dan tentang iman yang mampu menggerakkan gunung. Ingatlah selalu, anak-anakku, bahwa dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Dan dalam setiap ujian, ada pelajaran yang sangat berharga, kata Pak Ahmad pada suatu kesempatan. Ia mengajarkan bahwa kehidupan ini penuh dengan misteri dan cobaan, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi dan menghadapinya dengan hati yang bersih dan iman yang kuat. Pak Ahmad merasa bangga melihat anak-anaknya mulai tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan keyakinan dan semangat. Mereka tidak lagi melihat dunia dengan rasa takut, tetapi dengan rasa percaya diri yang besar. Mereka belajar untuk terus berusaha, meskipun dalam kesulitan. Pak Ahmad tahu bahwa ia telah berhasil memberikan mereka sesuatu yang lebih berharga dari sekadar ilmu pengetahuan. Ia telah memberikan mereka pelajaran tentang kekuatan iman yang bisa mengubah hidup mereka. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Ahmad duduk di luar rumahnya, menikmati udara pagi yang segar. Ia memandangi desa yang tenang, melihat kehidupan yang berjalan dengan ritme yang sama seperti biasa. Namun, hatinya penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Pengalaman malam itu, meskipun penuh dengan ketakutan dan kecemasan, telah mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah dan lebih kuat dalam menghadapi setiap ujian hidup. Ia tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan misteri, namun dengan iman yang teguh dan doa yang tulus, tidak ada yang tak mungkin. Saat matahari terbit, Pak Ahmad merasakan kedamaian yang begitu dalam-dalam hatinya. Ia tahu bahwa segala yang terjadi, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Ia merasa lebih siap untuk menjalani setiap hari dengan penuh keyakinan, karena ia tahu bahwa Allah selalu ada di sisinya. Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan keyakinan,
Pak Ahmad melangkah ke masa depan, mengajarkan lebih banyak lagi tentang kehidupan, iman dan keteguhan hati kepada murid-muridnya. Kini, ia benar-benar percaya bahwa setiap ujian dalam hidup adalah jalan menuju kedewasaan dan kebijaksanaan.